Salam pinter bareng Amun. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan subscribe. Terima kasih atas bantuannya, sudah memberikan dukungan. Semoga channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang lain. Ya, hari ini saya akan memberikan contoh video tutorial tentang penggunaan fungsi-fungsi formula yang ada. Kemudian nanti saya akan coba berikan contoh editing data pada table yang telah teman-teman buat. Kemudian seperti contoh misalnya cut and paste, kemudian menghilangkan mendelete table, kemudian menambahkan data baru dan menambahkan formula-formula seperti perkalian maupun pengurangan. Dan yang terakhir nanti saya akan coba berikan contoh sederhana mengenai penggunaan pivot tables. Ya, hari ini kita mulai dengan table yang sudah saya tambahkan sebelumnya sebelum saya buat video ini. Jadi di sini ada beberapa table tambahan yang saya akan memberikan gambaran buat teman-teman jika kita akan melakukan editing. Saya akan coba merubah data di mana di sini ada kolom baru yang saya tambahkan. Di sini ada tanggal bergabung, ada ID sales, kemudian hasil penjualan per unit berdasarkan unit, kemudian harga per unit, total penjualan, biaya dan profit. Nah, di sini saya coba ambil contoh, misalnya saya ingin memindahkan data ID sales di tengah-tengah antara nama dengan nomor. Saya blok semuanya karena saya ingin menampilkan memindahkan seluruh table yang di sini. Bisa klik kanan langsung cut ya, atau teman-teman langsung Ctrl X. Ctrl X, kemudian pindahkan di kolom B karena nanti dia akan memindahkan data yang sales ID ini ke antara A dan B. Klik kanan, insert cut cell karena tadi di cut jadi dia akan diinsertkan. Nah, dia akan otomatis pindah ke di antara A dan B dan itu dari atas sampai bawah ikut. Kalau teman-teman hanya memblok wilayah sini, yang akan bergeser adalah dari baris 1 sampai baris 11. Jika teman-teman ingin menggeser semuanya, silahkan diblok. Nah, kemudian saya juga mau memindahkan tanggal bergabung. Misalnya tanggal bergabung saya pindahkan misalnya di setelah usia ya, saya pindahkan di sini insert cut cells. Nah, di sini kan angkanya masih, tanggal bergabungnya masih dalam bentuk angka ya. Buat beberapa pengguna biasanya agak kesulitan untuk melihat membedakan mana bulan mana tanggal, karena biasanya dalam penulisan di Indonesia itu adalah bulan dulu, tanggal dulu baru bulan dan tahun. Sedangkan di pendekatan penulisan Amerika atau Inggris itu biasanya bulan dulu. Jadi di sini ada dispute antara mana bulan April atau bulan Mei. Oleh karena itu sebaiknya ini diganti formatnya menggunakan format yang ada teksnya. Saya ganti menggunakan format sales, atau teman-teman bisa langsung di sini date ya, tapi biasanya pilihannya sangat terbatas, jadi saya arahkan lebih kepada format sales. Kemudian pilih date, kemudian pilih, karena ini formatnya English Indonesia, jadi ada pilihan 4 Maret ya. Saya ambil contoh seperti ini. Nah, ini karena karakternya lebih banyak dibanding lebar kolom, maka dia akan terlihat seperti pagar ya, hashtag ya. Kita double klik untuk supaya dapat melihat detail tanggalnya. Kemudian saya ingin menghapus nih, contoh saya ingin menghapus hobi maupun penghasilan dan sampai dengan kolom I ya, karena dianggap misalnya belum dibutuhkan. Jadi kita coba hapus, langsung klik kanan delete, dia akan menghapus semua. Nah, kemudian saya kasih contoh lagi ini supaya lebih menarik. Misalnya kita bikin data di sini adalah menjadi data rata tengah. Oke. Nah, kemudian di sini kan seperti contoh yang pernah saya sampaikan sebelumnya, untuk merubah tampilan seperti ini supaya mudah dalam membacanya, teman-teman bisa menambahkan tanda titik di dalam setiap angka yang telah dibuat tersebut. Saya coba ambil contoh menggunakan klik kanan ya, format cell. Teman-teman bisa pilih number. Jika teman-teman ingin menampilkan dalam bentuk ada mata uang rupiahnya, silakan. Namun jika tidak, hanya menggunakan angka boleh, tinggal ditambahkan use 1000 separatornya, dan saya tidak menambahkan decimal place di belakang koma. Jadi nanti akan tampil seperti ini. Oke. Nah, di sini kan sudah ada harga penjualan per unit, kemudian harga per unitnya, hasil penjualannya, ini jumlah unitnya, ini harga per unitnya.
Nah, teman-teman kan pasti ingin tahu kan ini berapa sih nilainya. Nah, teman-teman bisa langsung menggunakan rumus sama dengan letakkan kursornya di kolom G, karena itu yang akan dihitung, dikali harga per unit. Arahkan ke kolom H, langsung tekan enter ya, langsung ketemu harganya. Untuk rumus yang sama di bawah rumus yang telah dibuat, teman-teman tidak perlu lakukan pengulangan rumus, tinggal di double klik selama dia tabelnya itu penuh ya. Jika di sini ada data yang kosong, nanti dia akan tabelnya berhenti di sini. Kita contoh ya. Kalau tabelnya di sini, maksudnya kalau datanya kosong, dia akan berhenti di data di sini. Oh, ternyata tidak ya. Nah, ini teman-teman bisa langsung di double klik ya, atau di Ctrl C di blok wilayah tertentu yang akan ditempatkan data kopinya, langsung di Ctrl V atau paste ya. Jika masih ada angka yang belum terlihat, teman-teman bisa hilangkan dulu tanda kursor tadi, kemudian di double klik, nanti bisa ketahuan angkanya. Nah, kemudian teman-teman ingin tahu nih, kita udah tahu harga penjualannya berapa, harga per unit, kemudian total penjualannya berapa. Nah, di sini pada saat teman-teman melihat data itu ada rumusnya atau tidak, lihat di formula bar. Di sini ada rumus yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada angka biaya-biaya yang dikeluarkan atas penjualan tadi. Nah, pasti kita kan ingin menghitung berapa sih profitnya. Profit itu kan dihitung, yang paling sederhana adalah nilai penjualan dikurangin biaya-biaya. Jika teman-teman ada penjualan barang, biasanya dikurangin HPP atau harga pokok penjualan. Kita coba langsung hitung aja ya, ini sebagai contoh. Berarti harga penjualan dikurangin biaya, ketemu langsung nilainya sekian. Kita double klik, langsung datanya bisa tersaji sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, jadi ini beberapa contoh dari penggunaan rumus, termasuk adanya penambahan atau editing data yang tabel yang sudah kita buat. Nah, berikutnya saya akan ambil contoh jika tabel ini teman-teman ingin melakukan pengelompokan atau pengkategorian. Nah, teman-teman bisa beberapa cara. Salah satu cara yang paling sering dilakukan sama pengguna Excel biasanya menggunakan fungsi pivot table. Pivot table adanya di mana di insert, kemudian pilih pivot table. Ini untuk memilih pivot table secara blank, masih kosong wilayah kerjanya. Ini adalah contoh-contoh pivot table yang direkomendasikan berdasarkan data yang telah kita buat. Kita ambil contoh misalnya ya, ini buat tampilan awal aja. Nah, teman-teman akan nanti diperlihatkan beberapa tampilan-tampilan ya. Di sini kolom pilihan ya, tampilan dari pivot berdasarkan tabel yang telah kita buat, yang paling memungkinkan bisa digunakan untuk pengkategorian atau pengelompokan. Teman-teman bisa menggunakan template ini, atau teman-teman bisa pilih yang blank pivot table-nya. Nah, dalam proses pembuatan ini nanti ada pilihan teman-teman mau membuatnya di dalam worksheet yang baru. Di sini karena baru ada worksheet basic, jadi di sini ada pilihan bisa membuat new worksheet atau dengan ditempatkan di worksheet yang sudah tersedia. Untuk memudahkan, saya coba kasih contoh dengan worksheet yang baru. Ini wilayahnya, wilayah yang telah dikursor yang sebelumnya kita pilih. Kemudian jika teman-teman ingin mengambil datanya dari data di luar file yang telah kita buat ini, itu teman-teman bisa pilih. Nanti harus berkoneksi dulu dengan data yang akan kita ambil. Kemudian jika sudah sesuai dengan kita pilih datanya ini, kemudian kita akan pindahkan hasil pivotnya itu di dalam sheet baru. Nanti dia akan otomatis menambah sheet baru jika ditekan OK. Ya, ini terlihat bahwa ini sudah ada tampilan masih blanknya. Ini saya besarkan dulu view-nya, persentase tampilannya. Nah, di sini ada pilihan table field-nya. Jadi di sini adalah data-data yang telah kita buat pada table yang telah kita kursor untuk dibuatkan pivot table-nya. Kita kembali ke sheet ini, kita coba ganti dulu menjadi sheet-nya itu kita rename, bisa double klik atau klik kanan rename. Kita ganti pivot. Ya. Teman-teman bisa langsung untuk yang format Microsoft Excel 2013 ke terbaru itu pilihannya sedikit berbeda. Di sini teman-teman bisa menggunakan cara dengan misalnya mengklik ya nama, misalnya saya ambil jenis kelamin. Nah,
dia akan langsung otomatis tampil di sini di barisnya. Jika saya langsung main klik-klik aja, nanti dia akan dipilih sesuai yang paling memungkinkan ya. Saya misalnya ambil hasil penjualan by unit. Nah, dia akan otomatis tampil secara jumlah laki-laki. Sum-nya ini adalah secara penjumlahan itu ada 1160 unit yang terjual. Kemudian berapa sih harganya bisa disajikan dari tabel ini. Nah, ini secara total harganya adalah, harga per unitnya adalah ini. Jika saya ganti, saya batalkan, saya pengen tahu seberapa sih profit margin dari penjualan per masing-masing berdasarkan jenis kelamin ya, di sini ketahuan. Nah, di sini ada masih formatnya masih format default. Jadi jika teman-teman ingin merubah dalam bentuk yang mudah dibaca, bisa langsung diganti ya seperti format sebelumnya. Nah, ini akan tampil seperti ini. Jika teman-teman juga ingin tetap menampilkan table pivot yang sudah ada, teman-teman bisa langsung copy, ditambahkan di wilayah yang kosong ya, yang pastikan kosong dan tidak mengganggu pivot table yang sudah ada. Nah, teman-teman bisa tadi cara pertama itu dengan mengklik ya kolom yang centang yang tersedia, atau teman-teman ingin merubah dengan cara yang berbeda. Misalnya saya mau ganti jenis kelaminnya ini dengan nama-nama, kita bisa lepas atau kita bisa langsung tambahkan. Kita tinggal drag and drop. Nah, di sini akan terlihat detail dari nama-nama berdasarkan jenis kelamin. Kemudian di sini jika teman-teman ingin melihat berapa jumlah yang terjual secara total dan berapa jumlah marginnya. Kemudian teman-teman juga bisa merubah format rumus di sini. Bisa langsung klik di sini. Summarize value, bisa tadinya secara defaultnya sebelumnya sudah adalah sum, teman-teman bisa merubah misalnya menjadi average. Nah, ini average-nya per masing-masing data yang telah dibuat tadi. Pada prinsipnya ini penggunaan pivot ini dapat digunakan sesuai dengan selera maupun kebutuhan. Jadi teman-teman bisa langsung merubah di data-data yang ada. Jika saya ingin menghilangkan jenis kelaminnya, teman-teman bisa tarik aja ke atas atau tarik ke samping. Nah, ini akan hilang datanya. Jika ingin menambahkan lagi, teman-teman bisa langsung menambahkan namanya di dalam kolom baris atau kolom di kolom. Nah, jika teman-teman ingin merubah nih, saya tidak mau menghitung jumlah penjualan maupun average-nya, ini bisa dihilangkan, digeser, atau ini kan sum hasil penjualan. Di sini bisa di uncheck, datanya akan hilang. Teman-teman ingin memasukkan misalnya jumlah data yang ada di sini berdasarkan misalnya harga per unitnya. Misalnya kebetulan harga per unitnya sama, mungkin nanti akan bisa terlihat nih sum of average-nya. Jadi secara rata-ratanya adalah harganya sama di masing-masing data tadi. Oke, saya rasa sementara yang bisa saya sampaikan pada video tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan. Salam sukses selalu buat teman-teman, tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum.